Oke, baik. Selamat siang, anak-anak. Bagi kalian yang masih menggunakan nama samaran, seperti di sini contohnya ada Wahbing, itu silahkan diganti dulu namanya dengan menggunakan nama kelas, nomor absen, dan nama kalian. Kenapa seperti itu? Karena supaya memudahkan nanti operator untuk merekap absen kalian. Silahkan untuk anak yang bernama Wahbing atau yang lainnya silahkan mengganti namanya. Supaya nanti kalian dikira tidak hadir kalau memakai nama samaran seperti itu. Baik, sebelum Ibu memulai materi hari ini, karena ini pertemuan pertama kita dalam situasi seperti ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Dewo Ayu Risma Windiani. Ibu mengajar PKN di kelas 3. Kalian cukup memanggil Ibu dengan sebutan Bu Risma saja. Dan bagi anak APH 2 yang sudah tergabung di Zoom hari ini, saya adalah wali kalian. Ya, supaya kalian tidak penasaran, Ani Chen sih wali sebenarnya. Saya wali kalian ya. Baik anak-anak, silakan yang mau gabung atau yang belum gabung, silakan gabung dulu sebelum Ibu memulai materi hari ini. Oke, baik anak-anak, di layar sudah terdapat perkenalan diri singkat dari Ibu. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama pada mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang kalian kenal dengan mapel PKN. Nah, kalau kalian belum dapat bukunya, di sini Ibu terangkan sedikit, kalau materi kelas 3 ini hampir sama dengan materi kelas 1. Ya, sama-sama kelihatan materi mengenai HAM seperti itu. Nah, slide berikutnya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu di antara kalian sudah pasti pada tahu apa itu hak asasi manusia. Materi ini sudah kelihatan di kelas 1 dan di kelas 2 dan kembali lagi kelihatan di kelas 3 sebagai penyempurnaannya. Bahas itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir dan merupakan anugerah Tuhan yang maaf anak-anak, tadi ada gangguan teknis sedikit sehingga pembelajaran terhenti sebentar. Baik, Ibu akan ulang kembali. Jadi materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentunya materi ini sudah tidak asing di telinga kalian. Ada subpokok materi, ada 2 yang akan kita bahas, yaitu mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara. Kalau di antara kalian mungkin berpikiran antara hak asasi manusia dan hak warga negara itu sama. Tapi kenyataannya, HAM dan hak warga negara itu berbeda, anak-anak. Perbedaannya yang pertama bisa kita lihat pada pengertiannya sendiri. Baik, Ibu akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap manusia yang ada di dunia atau yang terlahir di dunia ini mempunyai hak asasi yang sama. Tidak ada yang membedakan, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia ganteng, cantik, jelek, itu sama, semuanya mempunyai hak asasi manusia dengan porsi yang sama. Yang kedua, itu ada yang dinamakan sebagai hak warga negara. Nah, hak warga negara itu adalah hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Jadi kalau perbedaannya di sini, kalau hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua manusia, sedangkan hak warga negara itu dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai status kewarganegaraan. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua,
Hak asasi manusia itu di sini bersifat universal, anak-anak. Sama yang seperti Ibu jelaskan tadi, universal itu artinya menyeluruh, tidak memandang dia adalah laki-laki, tidak memandang dia adalah perempuan, tidak memandang jabatan atau status kewarganegaraan seseorang. Jadi dikatakan hak asasi itu bersifat universal atau menyeluruh. Berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya, yang artinya tidak semua warga negara mempunyai hak asasi. Contohnya, misalnya ada salah satu di antara kalian menduduki suatu jabatan di Republik Indonesia, tetapi jabatan itu tidak akan berlaku di negara lain, karena peraturan tersebut hanya berlaku di negara Indonesia. Itu yang disebut dengan hak warga negara, seperti itu. Karena peraturan di setiap negara itu berbeda-beda, anak-anak, tidak sama. Makanya dikatakan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ciri-ciri HAM. Kalau tidak salah, ciri-ciri HAM ini sudah kalian dapatkan seharusnya di materi kelas 1. Tapi di kelas 3 itu muncul kembali dan akan Ibu bahas kembali. Jadi ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama ada HAM bersifat hakiki, kemudian ada HAM bersifat universal, ada HAM tidak dapat dibagi, dan HAM tidak dapat dicabut. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai HAM bersifat hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak dia lahir. Nah, jadi begitu kalian lahir ke dunia, anak-anak, walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah bahwa kamu mempunyai HAM, tapi sejatinya sejak kamu lahir, kamu sudah mempunyai hak asasi manusia tersebut. Contohnya adalah hak mendapatkan makanan. Begitu kamu lahir, kamu pasti akan disusui oleh orang tua kamu. Kemudian hak mendapatkan kasih sayang. Kemudian hak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Itu disebut HAM bersifat hakiki. Didapatkan sejak kamu lahir. Kemudian yang kedua, HAM bersifat universal. Artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang di dunia, tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia maupun golongan. Nah, yang di sini yang perlu kalian ketahui bahwa porsi HAM pada setiap makhluk atau individu itu sama, anak-anak. Tidak ada yang namanya porsi HAM presiden itu 100%, sedangkan kita sebagai rakyat itu porsi HAM-nya 50%. Tidak seperti itu. Jadi HAM itu porsi masing-masing orang itu sama dan berlaku untuk semua orang yang ada di dunia tanpa terkecuali. Ciri-ciri HAM yang keempat, yaitu adalah hak asasi tidak dapat dicabut oleh siapapun dan kapanpun. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia tersebut akan selalu ada sejak lahir sampai dia meninggal. Kalau sekarang pertanyaannya, Bu, apakah HAM itu bisa hilang? Bisa jawabannya. Kapan? Kapan hak itu akan hilang? Jawabannya ada pada paling bawah, yaitu sejak lahir sampai manusia itu meninggal. Begitu kamu meninggal, berarti hak asasi yang kamu miliki sebagai manusia itu langsung hilang. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri HAM yang keempat, HAM bersifat utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Jadi semua orang itu mempunyai porsi HAM yang sama, utuh, anak-anak. Nggak ada yang dapat kamu setengah, aku full, nggak ada yang seperti itu. Semua orang berhak mendapatkan hak yang ada secara utuh, seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lainnya. Tapi khusus untuk hak berpolitik itu dibatasi dengan umur. Kamu bisa mengikuti politik atau terjun ke dalam dunia politik saat kamu berusia 17 tahun dan sudah mempunyai KTP. Nah, saya rasa di sini kalian semua usianya sudah 17 ya, atau masih ada yang 16 mungkin. Kalau usia kalian sudah 17 tahun, berarti kalian sudah bisa mengikuti atau mendapatkan hak politik kalian. Salah satu contohnya
adalah dengan cara mengikuti pemilu setiap 5 tahun sekali. Nah, demikian penjelasan ringkas mengenai ciri-ciri HAM. Baik, masih akan kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, kewajiban warga negara dan kewajiban asasi. Kira-kira kalau ada pertanyaan, mana yang lebih didahulukan? Hak atau kewajiban? Tolong buka mic-nya. Ya. Mana yang harus didahulukan? Saya akan buka mood kalian. Kira-kira mana yang harus didahulukan antara hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Siapa itu yang jawab? Siska. Oh, Siska. Siska bisa diterangkan sedikit kenapa kewajiban yang terdahulu? Kenapa tidak hak? Kalau menurut saya, kenapa kita harus mengutamakan kewajiban dibandingkan hak? Secara sederhananya seperti ini. Kalau kita bisa memenuhi kewajiban kita secara seutuhnya atau kurang sepenuhnya, pasti hak yang akan kita tuntut itu juga sepadan dengan kewajiban yang kita lakukan seperti itu. Bisa tidak memberikan contoh lebih konkret? Kamu sudah melaksanakan kewajiban, kemudian mendapatkan hak. Coba contohnya. Misalkan, kalau saya di rumah kan membantu orang tua, menyapu, mengepel, hak saya yang bisa saya dapatkan dari orang tua saya, misalkan minta uang jajan atau beli uang bensin dan lain-lain seperti itu. Kalau dikatakan kewajiban kamu hanya mengepel, mungkin hanya menyapu, itu bukan kewajiban ya, itu tugas anak-anak ya. Kalau itu dikatakan sebagai suatu kewajiban, berarti kewajiban yang kamu laksanakan itu harus selalu menuntut haknya dong. Berarti kamu itu tidak melaksanakan kewajiban, tapi bekerja dan digaji. Itu bedanya ya anak ya, kewajiban. Kita ambil contoh kecil seperti di sekolah. Nah, di sekolah kan tidak jauh-jauh dengan yang namanya SPP, membayar SPP, membuat PR. Itu hak atau kewajiban? Yang lain coba. Kewajiban. Kewajiban. Ya, kalau kewajiban, haknya mau bayar SPP. Oh, haknya bayar SPP. Good kadek good. Oke, bagus itu bagus. Berarti haknya bayar SPP, kewajibannya Benar tidak? Pasti benar, itu pasti benar. Good kadek good. Itu kebalik anak-anak ya. Kewajiban kalian adalah belajar. Kewajiban kalian adalah membayar SPP. Kemudian hak yang kalian dapatkan adalah mendapatkan pengajaran. Bukan hak membayar SPP, tapi membayar SPP itu adalah suatu kewajiban. Dah, gitu. Jangan sampai kebalik. Ya, jangan nanti kamu maunya hak duluan baru kewajiban. Enggak, yang benar itu adalah kewajiban dulu baru dapat hak. Sama halnya dengan orang bekerja. Ada orang bekerja dapat gaji dulu baru bekerja? Enggak ada, anak-anak. Yang ada itu kamu bekerja dulu baru digaji. Kita lanjut kembali anak-anak pada kewajiban warga negara dan kewajiban asasi. Nah, yang di sini perlu kalian ketahui bahwa hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan sebab akibat. Ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak yang harus kalian dapatkan. Nah, tapi di sini antara kewajiban negara dengan kewajiban asasi itu berbeda. Perbedaannya di mana? Kita lihat yang pertama. Nah, kewajiban warga negara itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini contohnya nyambung ke jawaban Juliastre tadi. Bayar parkir. Kenapa saya harus bayar parkir sedangkan dia tidak ngapa-ngapain? Pernah nggak kamu berpikir, kalau lahan yang kamu tempati untuk parkir itu adalah punya pemerintah anak-anak, bukan punya kamu sendiri. Sudah, jadi wajar jika seandainya kamu harus bayar parkir. Lain halnya kalau jalan itu punya kamu sendiri.
Atau banyak juga yang sering membuat tempat parkir sendiri. Contohnya seperti Ibu. Rumah Ibu dekat lapangan Astina. Kalau motor masuk ke rumah Ibu, apakah tukang parkir yang mendapatkan uangnya? Enggak. Ibu yang mendapatkan uangnya karena dia parkir di area rumah saya. Begitu logikanya. Kalau kamu parkir di tempat umum yang notabene-nya adalah milik pemerintah, ya wajar kamu membayar parkir. Itu adalah yang dinamakan kewajiban warga negara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kewajiban asasi. Nah, kalau kewajiban asasi ini adalah kewajiban dasar setiap orang dan tentunya harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, contohnya itu, contoh dari kewajiban dasar setiap orang itu adalah menghormati orang lain. Itu contoh kewajiban dasar. Menghormati orang lain, toleransi, seperti tenggang rasa, itu merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Jika seandainya kewajiban dasar ini diabaikan, kamu tidak menghormati orang lain, kemudian kamu tidak mempunyai rasa toleransi, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM, anak-anak. Seperti kasus yang masih banyak sering terjadi di Indonesia, yaitu pelanggaran HAM. Karena pengingkaran kewajiban dasar. Karena sedikitnya rasa menghormati yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu. Nah, bahasan selanjutnya itu adalah mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kalau saya tanya sekarang, di antara kalian ada yang tahu ideologi negara kita itu apa? Coba saya ingin jawaban Sevi. Pancasila. Pancasila. Apa? Pancasila. Pancasila. Yakin jawabannya Pancasila? Ya. Yakin. Baik, jadi ideologi negara kita itu adalah Pancasila. Benar, oh berarti kamu cocok berada di kelas 3 ya, karena ada beberapa kelas 3 yang nggak tahu ideologinya apa. Nah, kalau ideologi negara kita adalah Pancasila, sedangkan hukum tertinggi yang ada di negara kita? Undang-Undang Dasar 1945. Dasar 1945. Oh iya, benar. Hukum tertinggi yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi di dalam Pancasila itu menjamin hak melalui 3 nilai yang terkandung di dalam Pancasila, anak-anak. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjamin adanya hak asasi manusia. Yang pertama, jadi ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai yang berkaitan dengan kelima Pancasila, yang di dalamnya mengandung mengenai ketetapan HAM. Itu yang disebut dengan nilai dasar. Sekali lagi, nilai dasar adalah nilai yang berkaitan dengan kelima Pancasila. Untuk contohnya akan dibahas di slide berikutnya. Yang kedua, ada yang dikatakan sebagai nilai instrumental, yaitu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi penjabaran Pancasila ini dijabarkan dalam suatu peraturan yang dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang disebut dengan nilai instrumental. Kemudian yang ketiga, itu ada nilai praksis. Nilai praksis itu adalah perwujudan atau realisasi dari nilai instrumental yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan nilai praksis ini dapat berjalan apabila kalian sudah menjalankan nilai dasar dan nilai instrumental. Nah, jadi bagi kalian yang mencatat materi ini, itu nanti kalau misalnya ketinggalan, Ibu akan share kembali materinya di grup kalian. Ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh dari nilai dasar. Tadi di sana sudah dijelaskan nilai dasar adalah nilai yang terdapat dalam Pancasila. Jadi contohnya itu terdapat dalam kelima sila Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila ke-1. Kalian semua pastinya dan harusnya ya sudah tahu isi dari masing-masing sila. Jangan sampai
tidak tahu sila 1 bunyinya apa, sila 2 bunyinya apa. Nah, jadi contoh nilai dasar untuk sila ke-1 itu adalah membina kerjasama. Kalau di antara siswa kayaknya untuk kerjasama ini tidak usah diragukan lagi anak-anak ya. Kerjasama kalian kalau saya nilai cukup handal, apalagi kalau kerjasama dalam menjalankan tugas. Satu yang buat sama semuanya seperti itu. Jadi kalau kerjasama bisa saya katakan siswa itu nilainya 100. Satu buat sama semuanya tugasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya ada tolong menolong. Kemudian toleransi itu pada sila pertama. Sila yang kedua, nilai dasar sila kedua, mengakui persamaan derajat hak. Mengakui persamaan derajat hak. Jadi dapat disimpulkan di sini hak yang dimiliki oleh masing-masing orang itu sama. Dah, tidak ada yang mempunyai hak yang berbeda-beda. Yang beda itu apa? Takdir dan nasib. Sedangkan haknya itu sama, anak-anak ya. Kalau ada yang menggugat, Bu Risma pernah mengatakan hak masing-masing orang itu sama. Kenapa dia miskin, saya kaya? Berarti itu haknya kan nggak sama, Bu. Seharusnya saya kaya, dia juga kaya. Enggak. Sekali lagi kita balik, yang membedakan itu adalah nasib dan takdir. Ya, kalau haknya sama, hak bernapas, hak untuk mendapatkan pekerjaan itu sama. Tapi kembali lagi ke nasib dan takdir. Kemudian yang ketiga, sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, kalau saya tanya di sini, ini siapa nih? Clarissa. Saya buka moodnya. Clarissa masih on? Masih, Bu. Masih. Oke, Clarissa, coba sila ketiga. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kira-kira kamu rela nggak berkorban demi kepentingan bangsa? Rela. Rela. Kalau seandainya di Indonesia ada perang, kamu mau maju paling pertama? Mau. Mau? Mau. Benar mau? Berarti ini memang benar-benar rakyat Indonesia sejati ya. Jadi itu akan ingat nih, kalau besok ada perang, kamu maju paling pertama ya? Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itu sila ketiga ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Contohnya tadi kalau misalnya di Indonesia ada perang, kira-kira kamu mau nggak maju paling pertama? Itu jawabannya mau. Ya. Kemudian sila keempat, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, yang ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ngangguang kita. Apapun, setiap masalah yang kalian dapatkan, kalau tidak ada jalan keluar yang bisa diambil, kalian bisa melaksanakan musyawarah untuk mencapai jawaban. Tapi dalam musyawarah itu ketika suatu pendapat kalian tidak diinginkan atau tidak terpakai, itu tidak boleh protes anak-anak. Ya, karena namanya juga musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai jawaban seadil-adilnya, tapi tidak untuk membahagiakan satu pihak. Seperti itu. Kemudian sila kelima, mengembangkan sikap gotong royong. Siapa yang di desanya masih sampai sekarang gotong royong? Sevi mungkin? Sevi masih di sana? Sevi? Ya, Di tempatmu masih ada gotong royong nggak, Nak? masih. Masih. Coba berikan Ibu satu contoh yang gimana namanya sikap gotong royong. Biasanya kan kalau di Banjar tuh kan ada kegiatan bersih-bersih gitu, Bu, gitu. Bersih-bersih itu gotong royong. Ya, Ane bersih-bersih ajak bersih, ane lenan ngoyong. enggak semuanya bareng. Oh, semuanya bareng. Ya, Kalau sebagai siswa, coba berikan contoh sebagai siswa yang bagaimana yang dinamakan sikap gotong royong. biasanya kan kalau teman kesusahan kita tolong, Bu. Oh, seperti misalnya tugas nggak buat, kamu tolong buatin gitu. Enggak, maksudnya kan kerja kelompok. Nah, Teman ya. tuh suatu tuh ada yang nggak ngerti atau gimana tuh kita tolong, Bu. Seharusnya memang seperti itu, Nana ya. Tapi kenyataannya yang kerja dalam kelompok itu satu orang. Ya, benar, Bu. Benar. Ya, Bu, pasti ada, Bu. Benar, Bu. Benar banget, Bu. Yang kerja satu orang, yang numpang nama banyak orang.
Pasti ada, Bu. Ya, itu salah satu contoh sikap gotong royong sih namanya. Kamu membantu namanya kan, gotong royong. Ya, nggak salah sih. Baik, itu jadi contoh-contoh dari nilai dasar. Kita lanjut kedua, contoh-contoh dari nilai instrumental ya. Nah, nilai instrumental. Itu contoh-contohnya adalah ada 3. Sebenarnya ada banyak contohnya anak-anak ya, tapi di sini Ibu buatkan 3 saja. Yang pertama itu adalah hak atas kewarganegaraan. Materi ini sebenarnya harusnya sudah kalian dapatkan di kelas 2. Hak atas kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 26 ayat 1. Kemudian yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Dan yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Nah, jadi ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 atau dalam bentuk pasal. Baik, kita lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu nilai praksis. Nah, nilai praksis adalah nilai yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini Ibu membuat ada 10 contoh. Yang pertama, saling tolong-menolong. Sudah dilaksanakan belum? Listiari? Saling tolong-menolongnya sudah? Mana nih Listiari? Kok menghilang? Apa, Bu? Listiari tolong-menolong sudah? Listari gitu, Bu. Listiari di sini? Ya, Listari. Sudah ya, Bu. Contoh tolong-menolongnya dong. Sudah, Bu. Contoh tolong-menolong. Contohnya kayak Apa? bantuin teman piket, Bu, kalau dalam kesusahan, kalau nggak bisa dibantuin, Bu. Kalau temanmu keadaannya susah aja, nggak ada yang teman keadaannya bagus ya. Dari tadi jawabnya keadaan teman susah aja ya. Nggak ada, Bu. Ada. yang Bu. Oke, baik Listiari, terima kasih atas jawabannya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada saling menghormati, toleransi. Ibu agak percepat sedikit anak ya, karena sudah diberi kode, ini ternyata sudah lewat 5 menit. Ada 10 contohnya toleransi, menghormati hak orang lain, mengutamakan musyawarah, tidak semena-mena, berani membela kebenaran, cinta tanah air, menjauhi sifat boros, dan rela berkorban. Ya, jadi ini adalah nilai atau contoh-contoh yang terdapat pada nilai praksis. Dan ketiga nilai tersebut dapat berjalan dengan baik apabila kamu sudah menerapkan ke 10 contoh nilai praksis. Seperti itu ya. Nah, karena kita tidak bisa melaksanakan sesi tanya jawab, yang tentunya ini dari wajah kalian, saya lihat banyak sekali yang kayaknya ingin bertanya atau ingin menghujat ya Nana ya. Nanti pertanyaan bisa kalian tuliskan di selembar kertas. Hari Rebo kita bertemu kembali. Yang seharusnya jadwal kalian itu Rebo adalah bahasa Inggris, Pak Miarte kalau nggak salah, tapi Pak Miartenya ingin tukar ke hari Jumat, dan kita kembali bertemu di hari Rebo Nana ya, di jam yang sama. Jadi bagi kalian yang mempunyai pertanyaan, apapun itu pertanyaan tentang materi yang Ibu berikan hari ini, itu bisa kalian tanyakan hari Rebo. Kita akan membuka diskusi, tapi yang sopan dan jangan gaduh ya. Baik, Ibu cukup sekiankan sampai di sini. Selamat sore dan sampai bertemu hari Rabu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Mas, Bu.